Shalom. Sering kali dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya, seringkali ada orang-orang yang berdoa, menelpon dan berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya mengalami pergumulan ini, tolong doakan supaya Tuhan buat mujizat. Tuhan buat mujizat. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang Kristen yang menuntut mujizat daripada Tuhan. Karena mereka berkata bahwa hidup beriman itu adalah buktinya adalah mengalami mujizat Tuhan. Tapi saya mau katakan buat kita adalah bahwa ketika masih ada jalan yang lain yang seharusnya kita bisa tempuh, maka saya percaya bahwa Tuhan akan pakai jalan yang lain itu untuk menolong kita. Jadi tidak selamanya Tuhan menolong hidup kita dengan mujizat. Tidak selamanya. Tapi jika memang tidak ada lagi jalan yang lain, maka mau tidak mau Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Kita memahami kisah bangsa Israel di padang gurun, mereka berjalan 40 tahun. Dan di sana Tuhan kasih mereka makanan, yaitu burung puyuh. Betul ya? Burung puyuh, salah satunya burung puyuh. Dan mereka makan daging. Dan jangan heran karena burung puyuh inilah banyak yang mati dan tidak masuk ke tanah Kanaan, bukan itu. Karena darah tinggi, bukan itu ya, bukan. Tetapi Tuhan kasih burung puyuh dari berbagai penjuru supaya mereka makan. Tidak hanya itu. Tuhan juga memberikan makanan mana turun dari sorga, roti sorga. Dan kita memahami itu adalah mujizat, betul? Tetapi ketika mereka sampai di tanah Kanaan masih ada lagi burung puyuh dan masih ada mana? Masih ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Ada orang apa enggak? Masih ada apa tidak? Di tanah Kanaan masih ada mana? Masih ada burung puyuh? Jawabannya? Berbeda-beda. Ada apa tidak? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena padang gurun tidak mungkin mereka harus bercocok tanam di sana. Tapi di Kanaan sudah diadakan pembagian tanah dan mereka harus bercocok tanam di sana. Jadi ingat baik-baik, tidak selamanya Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup ini adalah mujizat. Maka saya mau tekankan satu hal, dengarkan ini baik-baik. Dalam hidup ini kita tidak perlu butuh iman yang besar. Tetapi dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah iman yang benar. Saya ulang kalimat ini. Dalam hidup ini kita tidak perlu butuh iman yang besar. Tetapi dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah iman yang benar. Mengapa? Karena Tuhan berkata, kalau imanmu hanya sebesar biji sesawi, besar enggak itu? Engkau bisa berkata kepada gunung ini pindah. Tetapi masalah pindah atau tidak bukan masalah iman yang besar. Tetapi masalah iman yang benar. Maka, walaupun ketika Tuhan tidak membuat mujizat, iman yang besar tidak pernah tergoncangkan oleh itu. Iman yang benar tidak pernah tergoncangkan oleh itu. Maka kita memahami bahwa hari ini kita akan belajar tentang aktualisasi iman yang benar dalam segala situasi. Aktualisasi iman yang benar dalam segala situasi. Saya tidak katakan aktualisasi iman yang besar, tapi iman yang benar dalam segala situasi. Mari kita baca teks firman Tuhan kita, terambil dalam Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya
dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya jemaat Tuhan yang kekasih, dalam teks ini kita akan melihat bagaimana aktualisasi iman daripada iman yang benar dalam segala situasi. Saya tidak akan fokus hanya dalam teks ini, tapi saya membawa kita untuk melihat segala situasi yang dialami oleh Abraham seperti apa. Dan saya mengangkat segala situasi itu dalam ayat yang pertama dalam teks ini. Mari kita baca ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, stop di situ. Setelah semuanya itu, pertanyaannya, setelah semuanya itu setelah apa? Setelah apa di sana? Dan ayat ini membawa kita, kalimat ini membawa kita untuk melihat bagaimana iman yang benar dalam situasi yang dialami oleh Abraham. Dan saya mengangkat 2 hal penting dalam konteks di luar teks ini yang saya lihat itu dalam kalimat setelah semuanya itu. Hal yang pertama adalah iman yang benar adalah iman yang mengaktualisasikan hidupnya untuk penggenapan akan firman. Ini hal yang pertama. Aktualisasi iman yang benar itu bertujuan untuk menggenapkan akan firman-Nya. Mengapa saya katakan demikian? Setelah semuanya itu berangkat daripada satu kisah di mana Kejadian pasal 12 itu berbicara tentang Tuhan panggil Abraham untuk keluar daripada Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang akan kutujukan kepadamu. Ke tempat yang akan kutujukan kepadamu. Pertanyaan saya, tempat manakah itu yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham bahwa di situ Abraham harus tinggal? Apa itu? Tempat mana? Jangan duduk bengong lihat saya begini. Tempat apa itu? Semua setuju bahwa tempat itu adalah tempat apa? Bukan Kanan. Kanaan, betul ya? Semua setuju Kanaan. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Mengapa Tuhan harus menyuruh Abraham ke tempat yang namanya Kanaan? Kenapa bukan yang lain tapi harus Kanaan? Kenapa harus Kanaan? Kenapa tidak ke Mesir? Bukan kepada zaman itu. Mesir adalah negara superpower pada saat itu. Tapi kenapa harus ke Kanaan? Kenapa harus ke Kanaan? Mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kita tahu bahwa orang Israel harus pergi ke Kanaan. Tapi alasannya kenapa Abraham harus keluar ke Kanaan. Mari kita melihat bahwa Tuhan menentukan Kanaan bukan hanya sebagai suatu tempat yang tidak ada gunanya. Tetapi sebelum perintah Kejadian 12, sudah ada satu sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa Israel harus pasti pergi ke Kanaan. Abraham harus pergi ke Kanaan. Bangsa Israel harus tinggal ke Kanaan. Dan kalau saudara dan saya mengerti, maka Abraham pergi ke Kanaan. Itu adalah sebuah penggenapan janji Tuhan sebelum Kejadian pasal yang ke-12. Mari kita melihat. Mengapa harus Kanaan? Kalau kita lihat Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9.
Ayat yang ke-22, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Itu bicara tentang kisah di mana Nuh mabuk oleh anggur dan akhirnya dia telanjang. Dan akhirnya Ham sendiri merupakan anak daripada Nuh melihat aurat ayahnya. Dan dia menceritakan itu kepada Sem dan Yafet. Sem dan Yafet akhirnya balik belakang dan sambil memegang kain untuk menutupi aurat ayahnya. Tapi ketika Nuh sadar apa yang dilakukan oleh Nuh, di sana Nuh memberikan berkat dan juga memberikan kutuk kepada anak-anaknya. Dan ayat yang ke-25 berkata, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tapi ayat 26 berkata, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Sesuatu yang mungkin membuat kita berpikir, kenapa Ham yang melakukan dosa? Tetapi Kanaan dikutuk oleh Nuh sendiri. Oleh karena kita memahami, itu sebuah kedaulatan Tuhan. Tetapi kita memahami bahwa Ham punya anak. Ham punya anak. Dan anak terakhir daripada Ham, yaitu adalah Kanaan. Jadi Ham punya anak yang namanya Kus. Ham punya anak yang namanya Misrael. Ham punya anak yang namanya Put. Dan juga Ham punya anak yang namanya Kanaan. Dan di dalam kedaulatan Tuhan, Allah sendiri ketika memberikan kutuk kepada Ham, dia tidak menyebutkan nama Ham, tapi yang dia menyebutkan adalah Kanaan itu sendiri. Maka di sini dikatakan bahwa Sem nanti akan menguasai Kanaan dan Kanaan menjadi hamba daripada Sem itu sendiri. Pertanyaan saya, keturunan Sem itu siapa? Ada yang tahu sejarah ini? Keturunan Sem itu siapa? Keturunan Sem itu adalah Abraham, bangsa Semitik. Dan itu berkaitan dengan Israel, berkaitan dengan Abraham, dan itu jatuh kepada Israel sendiri. Dan di sini satu penggenapan janji Tuhan, bahwa nanti Israel akan menguasai tanah Kanaan. Dan itu dimulai daripada janji Tuhan kepada Abraham. Keluar daripada Ur Kasdim dan pergi ke Kanaan. Karena aku akan menggenapi janjiku, janji berkat dan janji kutuk yang diberikan oleh Nuh sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya sungguh cinta akan firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan merupakan satu jawaban yang sangat indah kalau kita meneliti banyak hal. Meneliti banyak hal. Maka di sini kita memahami bahwa iman yang benar bukan hanya diukur dengan mujizat, bukan diukur dengan kehendakku yang terjadi, tetapi iman yang benar dimulai daripada penggenapan akan janji Tuhan, penggenapan akan firman Tuhan. Maka Abraham setelah semuanya itu, termasuk dimulai daripada Kejadian pasal yang ke-12, di mana Tuhan bawa Abraham keluar untuk mewujudkan janji berkat dan janji kutuk yang diungkapkan oleh Nuh sendiri. Dan ini satu keterkaitan yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Kehidupan daripada Abraham sendiri dan Nuh. Pertanyaan saya adalah, kalau kita berkata kita punya iman yang benar, apakah dalam hidup kita, ketika kita menjalani hidup ini, apakah kita menggenapkan firman Tuhan atau tidak? Ukuran iman yang benar adalah penggenapan dalam firman Tuhan. Maka Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Betul. Makananku melakukan kehendak Bapa. Kalau saya katakan saya punya iman yang besar, pertanyaannya adalah dalam perjalanan hidup saya, apakah saya juga melakukan kehendak Bapa? Dan melakukan kehendak Bapa itu berbicara tentang penggenapan daripada janji Tuhan. Banyak orang berkata pada saya, Pak Pendeta, tolong doakan. Aku mau cari pekerjaan yang baru. Tolong doakan supaya studiku lancar. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah berdoa? Minta berdoa Tuhan. Berdoa, Pak Pendeta, tolong doakan kepada Tuhan. Apakah memang pekerjaan saya ini untuk menggenapkan kehendak Allah? Apakah studi saya menggenapkan kehendak Allah? Apakah rumah tangga saya menggenapkan kehendak Allah? Apakah hidup saya menggenapkan firman Allah? Kalau hidup kita tidak menggenapkan firman Allah,
Maka mari kita boleh sungguh lagi mengkoreksi kira-kira ini sesuai dengan firman Tuhan apa tidak. Ketika saudara pacaran, apakah pacaran saudara itu menggenapkan akan kehendak Tuhan apa tidak? Atau keluar daripada kehendak Tuhan? Ketika saudara mencari sesuatu, kira-kira sesuatu itu menggenapkan kehendak Tuhan apa tidak? Itu menjadi ukuran daripada iman yang benar itu sendiri. Abraham berani keluar dari Ur Kasdim dengan perpindahan yang begitu luar biasa. Saya katakan hidup yang paling susah itu hidup kalau pindah rumah. Apalagi seperti kami anak 4. Betul. Bukan gampang pindah itu. Dan Abraham, dia bukan orang miskin. Tetapi dia sangat kaya luar biasa. Dia pindah itu harus bawa budak-budak. Dia pindah itu harus bawa kambing domba. Dia pindah itu dengan barang-barang yang begitu luar biasa. Tapi walaupun dalam kesusahan seperti itu dia tetap taat. Karena dia punya iman yang benar. Yaitu iman yang menggenapkan akan kehendak Tuhan. Ya, coba kalau mau bicara tentang pindah rumah, tanyakanlah Bung Jeffrey. Bagaimana tanyakanlah Bung Matius yang lagi letih dan lesu. Oleh karena pindah rumah. Betul toh? Tidak gampang. Tapi Abraham kenapa bisa melakukan itu? Karena dia tahu hidupnya untuk menggenapkan akan firman. Bukankah kita pernah sering kali hidupku menggenapi firman-Mu. Lanjutnya. Mujizat yang menyertai setiap langkah itu adalah hidup yang menggenapkan firman. Amin itu ya. Kita nyanyi itu, tetapi kadang-kadang kita tidak paham pujian itu. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat iman yang benar adalah iman yang menggenapkan firman. Dan itu ada pada kehidupan Abraham. Hari demi hari kalau kita ikut Tuhan. Pertanyaannya kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin dekat sama firman-Nya atau kita semakin jauh daripada firman-Nya. Banyak orang berpikir pendalaman Alkitab itu menghabiskan waktu. Banyak orang berpikir datang ke gereja itu menghabiskan banyak waktu. Banyak orang berpikir persekutuan kaum ibu itu menghabiskan banyak waktu. Banyak orang berpikir komsel itu menghabiskan banyak waktu. Tapi saudara lupa bahwa dengan firman-lah Tuhan mengarahkan kita untuk menggenapkan kehendak-Nya. Dan orang yang cinta Tuhan adalah orang yang cinta firman-Nya. Maka Mazmur pasal 1 itu berbicara, berbahagialah orang yang kesukaannya akan apa? Taurat Tuhan. Karena orang seperti itu ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Amin itu. Maka ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Omong kosong. Kalau kita berkata kita itu setia sayang Tuhan, tapi kita tidak pernah pegang firman-Nya, itu omong kosong. Dan kita tidak mau belajar tentang firman-Nya. Tapi orang yang setia pada Tuhan pasti akan belajar setia dengan firman-Nya. Karena hidupnya menggenapkan firman. Bagaimana hidup menggenapkan firman? Firman aja kita nggak tahu. Bukan di sini, tempat lain itu seperti itu. Tapi ini menjadi hal yang pertama. Saya merindukan GI3 Osaka adalah GI3 yang cinta akan firman Tuhan. Bukan cinta mujizat, tapi cinta akan firman Tuhan. Karena hidup kekal itu berbicara dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dan 4. Hidup kekal itu adalah saya mengenal Bapa dan mengenal Kristus. Pengenalan itu hanya ditentukan melalui kita kecinta akan firman-Nya. Maka ini menjadi prinsip penting. Saya bersyukur kemarin PA Hirakata sungguh berjalan dalam semangat dan sukacita yang luar biasa. Saya bersyukur untuk PA Kyoto yang boleh berjalan dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Saya bersyukur untuk PA umum yang boleh berjalan walaupun hanya beberapa orang. Tapi saya melihat ada kesukaan dan kerinduan yang dalam untuk boleh belajar firman. Terima kasih buat itu. Maka di sini ini menjadi hal yang pertama, iman yang benar adalah iman yang menggenapkan firman. Karena hidup Abraham menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nuh. Dan itu di dalam otoritas dan di dalam kuasa Tuhan. Hal yang kedua, aktualisasi iman yang benar dalam segala situasi. Situasi yang pertama adalah situasi di mana dia menggenapkan akan firman-Nya. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat dari kehidupan daripada Abraham. Ketika dia keluar daripada Ur Kasdim, di sana Tuhan mulai memproses dia. Jadi iman yang benar adalah iman yang harus siap diproses oleh Tuhan. Dan ketika diproses oleh Tuhan, iman itu tidak pernah meniadakan kelemahan daripada manusia. Saya ulangi kalimat ini. Iman yang diaktualisasikan, iman yang benar yang diaktualisasikan dalam segala situasi,
Dan situasi yang kedua yang bisa kita lihat dalam kehidupan daripada Abraham adalah iman yang harus diproses. Hidup yang harus diproses. Tapi ketika diproses itu tidak meniadakan kelemahan daripada manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Tuhan bawa keluar Abraham daripada Ur Kasdim, selanjutnya di situ dikatakan bahwa daerah Kanaan itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Itu sesuatu yang paradoks. Saya kelihatannya bertentangan. Kenapa? Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim. Di sana tidak ada kekurangan apapun. Tapi ketika Abraham sampai ke Kanaan, di sana ternyata ada kelaparan. Mungkin sebagai manusia pusing. Saya kalau Abraham mungkin pusing juga. Tuhan lu yang suruh saya sekarang taat. Saya sekarang sudah ada di sini. Tapi kenapa engkau izinkan akan kelaparan? Dan apa yang terjadi? Abraham tidak tahan dengan kelaparan itu. Dan dia mencari solusi sendiri. Dan solusi yang dipilih oleh Abraham itu apa? Datang ke Mesir. Ternyata kelaparan itu di Kanaan, tapi di Mesir itu ternyata fine-fine saja. Abraham mulai berpikir secara manusia, Allah ini Allah yang benar ini kah yang menyuruh saya keluar daripada Ur Kasdim? Kenapa kelaparan? Ya udah saya cari solusi sendiri. Dan apa yang terjadi ketika dia di Mesir? Masuk ke sana dia mulai melakukan dosa, yaitu dosa kebohongan. Dan berkata kepada Sarai yang cantik itu. Dia berkata, kalau Firaun bertanya, kamu istri saya, katakan kamu apa? Saudara saya. Maka cari istri jangan hanya cantik ya. Tapi kalau saya bersyukur dapat cantik dan baik. Ya. Cari istri itu jangan hanya cantik. Tapi cari istri itu yang takut akan Tuhan. Karena cantik itu bisa menjadi masalah. Seringkali saya katakan kepada anak muda yang cantik itu milik banyak orang. Waktu pacaran, sudah menikah pun pasti dilirik oleh banyak orang. Lebih baik sepantarlah. Maka saya katakan dua cara untuk bisa mendapatkan pasangan yang sepadan. Yang pertama turunkan standar, yang kedua apa? Ngaca. Supaya akhirnya tidak menjadi masalah buat kita. Dan apa yang terjadi dalam kebohongan itu? Mereka masuk dan ternyata Sarai diambil oleh Firaun. Tapi di sana kita melihat Tuhan mengintervensi. Yang herannya adalah ketika Abraham bikin dosa, ternyata di sana pun Abraham diberkati. Kenapa? Karena ketika dia keluar, dia dapat banyak sumbangan karena Tuhan menegur baik Firaun maupun Abimelek karena 2 kali dia melakukan kesalahan itu. Dan akhirnya Tuhan memberkati dengan apa? Berkatnya melimpah. Kalau demikian bikin dosa supaya Tuhan berkati, bukan itu. Tapi Tuhan mau tunjukkan satu hal begini. Tuhan memberkati Abraham bukan karena Abraham baik. Tapi Tuhan memberkati Abraham oleh karena Tuhan memegang akan janjinya untuk memelihara umatnya. Amin itu. Kemudian kita lihat, masalah itu tidak selesai di situ. Kemudian mereka pulang ke Kanaan. Dan ternyata Hagar ini yang adalah seorang perempuan Mesir mengikuti Abraham. Dan dia menjadi satu budak di sana. Dan dia menjadi pembantu rumah tangga. Tapi apa yang terjadi? Masuk kepada problem yang kedua. Yang menunjukkan kelemahan daripada Abraham. Ketika mereka tidak punya anak, Tuhan berjanji bahwa aku akan mengaruniakan keturunan dan keturunanmu. Bukan hanya seperti pasir di pantai dan juga bintang di laut. Bintang di laut. Pasir di laut dan bintang di langit. Ternyata masih hidup semua, gitu ya. Tapi ada janji Tuhan katakan begini, keturunanmu akan menghasilkan raja-raja. Keturunanmu akan menghasilkan raja-raja. Mereka nunggu punya nunggu. Ternyata kalau saudara lihat, ternyata tidak dapat. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Abraham berkata kepada Tuhan, apakah hambaku Eliezer yang akan mewarisinya? Tuhan katakan tidak, anakmu daripada Sarai yang akan mewarisinya. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan, Abraham datang sama Tuhan dan dikatakan, kalau boleh biarkanlah Ismail ada di hadirat Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu apa tidak? Tuhan menjawab itu, membiarkan Ismail itu tetap menjadi bangsa yang besar.
Tetapi selanjutnya adalah sebelum adanya Ismail, Sarai datang dan berkata kepada Abraham, Koko, sini Koko. Padahal pada saat itu Sarai panggil Abraham itu Tuan. Karena itu memang budayanya seperti itu. Sini, kalau zaman sekarang Koko lah, Koko sini. Kita kan sudah tunggu-tunggu ini. Tuhan kasih janji berkat anak. Tapi kok kita nggak dapat-dapat. Bagaimana kalau kita cari jalan keluar? Kan namanya berdoa dan bekerja, betul ya? Orang bilang berdoa atau berdoa. Tuhan kan kasih otak kan untuk mikir. Akhirnya begini, bagaimana? Sepertinya saya sudah tidak mungkin bisa lagi. Kamu juga nggak mungkin bisa lagi. Tapi kita coba. Bagaimana kalau kamu ambil Hagar? Nanti kalau dapat anak itu pasti adalah milik saya. Karena Hagar ini adalah gundik saya. Pertanyaan saya, Abraham nolak apa tidak? Dan nolak. Langsung diambil disambarnya. Langsung disambarnya. Dan akhirnya muncullah Ismail. Tapi apakah anak itu yang dijanjikan? Tuhan katakan tidak. Inilah titik kelemahan daripada apa? Abraham. Proses iman tidak akan pernah menyembunyikan akan kelemahan kita. Abraham lemah ketika kelaparan itu datang. Abraham lemah ketika menunggu janji Tuhan. Dan di sana Abraham mencari solusi sendiri. Ternyata solusi itu bukanlah iman yang benar. Tetapi walaupun bukan iman yang benar, Allah senantiasa mengintervensi dalam setiap kelemahan yang ada. Saya ulang kalimat ini. Ketika engkau berjalan dalam iman yang benar, tetapi seringkali engkau jatuh dalam kelemahan. Iman yang benar akan menghadirkan intervensi Allah. Sehingga kita tidak akan pernah jatuh sampai dengan tergeletak. Ini penting buat kita. Sehingga Tuhan tidak meniadakan itu. Walaupun kita memahami proses pada saat itu. Proses pada saat itu. Secara khusus dalam menunggu anak. Problemnya saya tetap percaya bahwa problemnya bukan ada pada Abraham. Tapi problem pada saat itu ada pada Sarai. Ada pada Sarah atau Sarai. Kenapa? Karena di sana dikatakan bahwa Sarah itu mati haid. Betul ya? Walaupun dikatakan Abraham sudah tua, tapi di situ lebih ditekankan adalah Sarah mati haid. Apa ini saudara mengerti tentang mati haid? Mati haid itu artinya apa? Menopause. Betul ya? Tapi saya lihat, kalau saudara memperhatikan akan bagian ini, bukan menopause tapi menostop ini. Udah stop dia ini. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat di dalam poin berikutnya, di sana sebenarnya sudah tidak punya harapan. Dan di sana ada ungkapan Abraham bahwa Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti tidak ada itu berbicara bahwa bukan hanya menopause, tapi itu berbicara tentang menostop. Mau pencet bagaimanapun tetap sudah tidak bisa keluar lagi. Maka di situ tidak punya harapan. Kenapa saya katakan problem pada Sarah? Karena ketika dalam perjalanan selanjutnya saudara baca, maka dalam pasal 25 di situ kita menemukan bahwa akhirnya Abraham ambil lagi salah satu gundik yang namanya Keturah. Dan dia punya banyak anak di sana. Jadi problemnya bukan pada Abraham, tapi problem pada Sarai. Tetapi di sini kita melihat, ketika manusia mengalami mandek, walaupun dia sebagai bapa, segala orang beriman, dia seringkali mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, menyingkirkan Tuhan. Tetapi ketika dia punya iman yang benar, maka Tuhan tetap mengintervensi supaya dia tidak jatuh sampai tergeletak. Coba saudara dan saya pikirkan dalam kegagalan yang pertama. Di mana dia menyerahkan, dia berkata kepada Sarai, kau harus bilang saya sama Firaun itu, kau bukan istri saya, kamu saudara saya. Coba saudara dan saya pikirkan, kalau Tuhan tidak mengintervensi Firaun ketika dia bercumbu dengan Sarai. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau Firaun ambil Sarai, dia mengapa-apakan Sarai, kemudian Sarai jadi apa-apa, maka bagaimana? Apa jadinya dengan janji Tuhan? Betul? Janji Tuhan jadi apa? Coba saudara pikirkan ini. Kalau Firaun apa-apain Sarah, terjadi apa-apa,
maka janji Tuhan jadi apa? Betul ya? Maka di sini kita melihat janji Tuhan tidak pernah gagal. Maka ketika kita punya iman yang benar, maka ketika kita jalan, mungkin kita serong. Di sana Tuhan akan mengintervensi kita untuk kembali kepada yang benar. Maka saya katakan kita tidak butuh iman yang besar. Tapi yang kita butuhkan adalah iman yang benar. Karena iman yang benar akan menghadirkan intervensi Allah untuk membawa kita tidak jatuh sampai dengan terletak. Setelah kita melihat itu, kita kembali pada teks kita dalam Kejadian pasal 22. Jadi iman yang beraktualisasi iman yang benar dalam segala situasi. Maka yang pertama adalah iman yang benar itu akan menggenapkan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah iman yang benar itu dibuktikan dalam aktualisasinya melalui proses. Tapi ketika kita proses walaupun kita gagal, kita jatuh. Tetapi Tuhan akan mengintervensi kita untuk boleh sungguh lagi membawa kita kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Itu indahnya punya iman yang benar. Tetapi selanjutnya dalam konteks ini, teks ini kita melihat secara khusus. Saya tidak akan membahas semuanya karena mungkin saudara sudah pernah mendengar bagian ini berkali-kali. Tapi saya ingin membawa kita untuk melihat ayat tertentu dalam bagian ini. Dalam Kejadian pasal 22. Kita kembali kepada Kejadian pasal 22. Secara khusus ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kita baca secara khusus lagi ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pertanyaan saya adalah, apakah ayat yang ke-7 dan ke-8 ini Abraham sedang berbohong apa tidak? Abraham bilang begini, setelah dia lihat Gunung Moria, ingat baik-baik, berkaitan dengan konsep korban keselamatan, yang menentukan tempat dan yang menentukan korbannya adalah Tuhan. Kemarin dalam PA umum saya sudah katakan, jelaskan bahwa konsep keluarnya bangsa Israel, karena kita bicara tentang Paskah. Sebelum bangsa Israel keluar, kejadian pasal yang ke-11, itu bicara tentang Tuhan mempersiapkan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tapi di tengah-tengah rencana keluar, pasal 12 dia berbicara tentang persiapan Paskah. Setelah itu dilanjutkan dengan cerita tentang keluarnya bangsa Israel. Pertanyaannya kenapa Paskah dipersiapkan? Karena itu berkaitan dengan keselamatan. Dan kita sudah melihat banyak hal di dalamnya berkaitan dengan karya Kristus. Dan di sana yang menentukan korban adalah Tuhan. Yang menentukan tempat adalah Tuhan. Yang menentukan kapan mereka keluar adalah Tuhan. Dan di sini kita melihat konteks itu terjadi. Di mana Tuhan sendiri yang menentukan di mana korban itu akan dikorbankan. Di mana Ishak itu dikorbankan, yaitu di Gunung Moria. Jangan sampai gunung-gunung yang lain. Gunung Fuji pun tidak boleh. Gunung Moria itu ditentukan Tuhan. Korbannya apa? Yaitu Ishak. Tuhan sudah menentukan itu. Jadi tidak ada korban yang lain. Tuhan menentukan berkaitan dengan keselamatan. Kenapa? Karena nanti korbannya Ishak itu adalah sebuah tipologis yang antitiposnya adalah Yesus Kristus sendiri. Yang menentukan itu adalah Tuhan. Dalam keluarnya bangsa Israel sampai kepada konsep Abraham Kejadian 22. Yang menentukan semua tempat dan korban itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika mereka keluar, kemudian berjalan 3 hari. Dan akhirnya Abraham melihat Gunung Moria. Di sana Abraham berkata kepada bujangnya apa? Tunggu di sini. Bukan hanya tunggu, kedua bujang tunggu. Keledainya pun tinggal. Kenapa dia tidak membawa? Banyak penafsir berkata supaya mereka tidak menghalangi rencana Tuhan ketika dia membunuh Ishak. Kenapa keledainya tinggal? Supaya itu tidak menjadi alasan diam-diam Abraham dengan Ishak jalan ke tempat yang lain dengan keledai itu. Tapi kalimat yang dikatakan begini, tunggulah di sini. Aku bersama anak ini pergi. Selanjutnya kalimat, kami akan kembali. Betul? Loh, pertanyaannya, apakah Abraham tahu enggak bahwa dia pergi itu mempersembahkan Ishak, ujungnya mati? Betul? Mati tidak? Mati. Karena itu konsep yang sudah terjadi pada saat itu, korban itu harus mati. Tapi Abraham berkata kami akan kembali.
Apakah itu kebohongan? Kemudian ketika Ishak berkata, Papa, api pisau kayu sudah ada di sini. Tapi di mana anak domba? Apa kata Abraham? Tuhan menyediakan. Loh, bukankah Tuhan sudah bilang itu dombanya itu yang di samping kau itu? Ishak. Pertanyaannya, apakah Abraham berbohong? Abraham berbohong apa tidak? Kita semua sudah menjadi orang Kristen dan mau yang tergoyang-goyang. Tapi teks ini apakah kita tahu? Jawaban saya tidak berbohong. Tapi itu jawaban iman. Dan di dalam kitab Kejadian tidak memberikan jawaban itu. Tapi kalau saudara dan saya tadi memperhatikan nats pembimbing kita. Itu adalah jawaban daripada Kejadian pasal 22 ayat 17. Dan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kenapa? Mari kita kembali pada Roma pasal 4. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikannya dengan firman-Nya. Apa? Tidak ada menjadi ada. Jadi ketika dia berkata begini, aku akan membawa anak ini. Dan kami akan kembali. Kenapa saya katakan tidak berbohong? Karena ada dua jawaban yang diangkat oleh Rasul Paulus. Dan itu adalah wahyu Tuhan yang bisa kita mengerti dalam Roma pasal 4 ayat 17. Yang pertama adalah, di sini dikatakan bahwa seperti ada tertulis engkau telah kutetapkan menjadi banyak bangsa, bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya apa? Ia percaya. Kepada Allah yang dia percaya. Ini iman yang benar, betul. Kepada Allah yang dia percayai. Tapi selanjutnya dikatakan, Allah yang membangkitkan apa? Orang mati. Jadi dia percaya, walaupun aku bunuh dia, pasti dia akan dihidupkan. Kenapa? Karena Abraham tetap pegang janji Tuhan. Anak ini yang Tuhan kasih. Dan hanya anak inilah, dari keturunan anak ini akan muncul raja-raja. Dan melalui itu, melalui keturunan ini, akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Dan juga pasir di laut. Maka saya percaya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walaupun dia membawa saya, menyuruh saya membunuh anak ini. Aku tahu dia sanggup membangkitkan orang mati. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan lagi dalam Ibrani pasal 11, itu diulang lagi. Artinya apa? Iman yang benar taat pada Tuhan. Tetapi dalam ketaatan pada Tuhan, dia tetap memegang janji Tuhan bahwa Allah tidak pernah gagal. Amin itu. Iman yang benar, dia tetap taat kepada Tuhan. Walaupun dia dibawa kepada sesuatu, perintah yang kelihatannya tidak masuk akal. Kelihatannya bertentangan. Loh Tuhan, kau yang suruh bahwa aku tunggu anak ini. Dan anak ini akan menjadi anak perjanjian. Kenapa kau suruh saya membunuh dia? Sesuatu yang tidak logis bukan? Tapi kenapa dia bangun pagi-pagi? Di situ dikatakan dia bangun pagi-pagi. Artinya apa? Malam itu tidurnya nyenyak. Kalau dia tidak tidur nyenyak, nggak mungkin dia bilang pagi-pagi, udah bangun pagi-pagi. Kenapa? Orang yang beriman yang benar, bersandar pada Tuhan dan tetap tenang dalam segala situasi yang dialami. Kenapa? Dia pegang janji Tuhan dan dia tahu bahwa ketaatan pada Tuhan tidak pernah gagal. Dan iman yang luar biasa ini. Sehingga iman itu membawa dia memandang ke depan. Dan ketika dia taat, dia memandang ke depan, dia tidak lupa dengan janji Tuhan. Maka dia tetap percaya janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Maka tepatlah yang dikatakan oleh Ayub 42 ayat yang kedua. Apa itu isinya? Ayub 42 ayat 2. Yang sudah dapat silakan baca. Belum muncul di situ. Silakan yang dapat. Ini sudah terakhir. Cepat baca supaya waktu kita kejar. Apa? Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang apa? Yang gagal. Jadi kalau Tuhan suruh orang punya iman yang benar, dia tetap taat. Walaupun kelihatannya dalam perhitungan logika sepertinya bertentangan, dia tetap taat. Kenapa?
Karena pasti ketika Tuhan suruh, sudah ada janji Tuhan yang menopang ketika Tuhan suruh kita melakukan itu. Maka iman yang benar akan tetap taat. Dan di sana ketika dia taat, dia pegang janji Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, dalam teks ini berkata, dia tidak hanya berkata bahwa Allah yang menghidupkan orang mati. Tapi selanjutnya, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kalimat ini yang muncul dalam iman Abraham. Ketika dia berkata, kamu tunggu di sini, aku akan pergi bersama anak ini, kami akan kembali. Kenapa? Karena hal yang kedua adalah dia tahu Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada dua hal pertama, dua hal dalam konteks ini. Yang pertama adalah Abraham tetap mengimani kitab Kejadian 1 ayat 1. Dan Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31 berbicara tentang penciptaan. Penciptaan itu berbicara dari kata bara. Bara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan di sini dikatakan ia menciptakan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada. Bukankah Kejadian 1 berkata, berfirmanlah Allah jadi, berfirmanlah Allah jadi, berfirmanlah Allah jadi, berfirmanlah Allah jadi. Itu berbicara tentang apa? Ketika Allah berkarya, dia berkarya dengan perkataannya. Maka saya mengerti apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 7 ketika seorang perwira datang pada Tuhan Yesus dan berkata, aku tidak layak menerima engkau dalam rumahku. Bahkan diriku itu juga tidak layak bagimu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Apa yang saudara mengerti di sana? Konsep pada saat itu tabib harus datang jama si pasien, ada kekuatan yang keluar daripada sang tabib baru pasien itu sembuh. Maka konteks perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Itu konsep pada saat itu. Asal saja ku jaba ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Karena dari sana ada kekuatan yang mengalir kepadaku dan di situ aku sembuh. Konsep yang dipakai Elia ketika menghidupkan kembali anak janda Sarfat dengan menyentuh tubuhnya kepada anak janda Sarfat adalah konsep tabib pada saat itu. Tapi perwira ini memiliki satu konsep yang luar biasa. Dia berkata, tidak usah kau datang, tidak usah kau jama. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh. Kenapa? Karena sekali lagi, Allah bekerja tidak akan pernah lepas daripada firman. Ini perbedaan manusia dengan Tuhan. Manusia perkataannya belum tentu tindakannya. Tapi Tuhan adalah setiap perkataannya sekaligus adalah tindakannya. Maka ketika berfirman semuanya jadi. Karena di sana firmannya itu ada tindakan di dalamnya. Abraham mengerti ini. Maka dengan firman Allah mencipta dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kasus yang kedua adalah kasus Sarai. Maka kenapa saya katakan dia bukan hanya menopause tapi menustop. Karena sudah tidak ada. Dia yakin bahwa dia tidak ada lagi kehidupan dalam rahim daripada seorang yang namanya Sarah. Tidak ada. Nol, zero. Tidak ada kehidupan di sana. Tapi ketika dia berkata, dia berfirman dari yang tidak ada menjadi ada. Rahim Sarah yang seharusnya tidak ada. Tapi dia sudah menghadirkan Ishak di dalamnya. Allah yang sama pun akan menghadirkan itu. Kenapa? Kalau dari yang tidak ada menjadi ada. Mana mungkin yang ada tidak tetap Tuhan pertahankan itu menjadi ada. Lebih susah yang mana? Yang tidak ada menjadi ada atau sudah ada dipertahankan? Konsep ini adalah konsep yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Maka ketika dia berkata, kami akan ke sana. Saya dan anak ini akan ke sana, tapi kami akan kembali. Iman apa itu? Iman yang ada dalam Roma pasal 4 ayat 17. Allah rencananya tidak pernah gagal. Karena dia sanggup, walaupun saya bunuh, dia akan menghidupkan kembali Ishak. Maka pasti kami akan kembali. Tetapi yang kedua adalah, kalau Ishak ini berasal dari yang tidak ada menjadi ada, maka Ishak yang sudah ada ini pasti Tuhan akan mewujudkan akan kehendaknya. Dia nggak ngerti bagaimana caranya, tapi dia tetap pegang janji ini. Saudaraku, mari kita boleh belajar daripada bagian ini. Iman yang benar tidak pernah meragukan Tuhan. Amin itu. Iman yang benar tidak pernah melihat Tuhan gagal. Tetapi yang kedua adalah iman yang benar tidak pernah meragukan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu, kalau Allah yang sudah memberikan firman-Nya, ujungnya adalah firman-Nya pasti digenapi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ketika engkau mengalami pergumulan masalah dalam kehidupanmu, jangan pernah menuntut Tuhan untuk membuat mujizat. Karena Tuhan lebih tahu ada mujizat atau tidak ada mujizat. Ketika Tuhan tidak memberikan mujizat buat kita, berarti bagi Tuhan masih ada jalan lain. Yang pasti dia sediakan bagi kita.
Tapi bagi Tuhan ketika dia melihat tidak ada lagi jalan keluar yang lain, maka dia akan menghadirkan mujizat itu bagi kita. Tetapi kita memahami satu hal yang indah. Bisa saja setiap problem yang Tuhan izinkan adalah sebuah proses iman yang Tuhan izinkan bagi kita. Untuk membuktikan akan kemudian iman kita. Saya percaya bahwa orang yang punya iman yang benar tidak akan pernah hancur dan tidak pernah gagal. Kenapa? Karena ketika dia mulai keluar, di sana Allah mengintervensi untuk dia bisa kembali kepada jalan yang baik. Tapi iman yang benar juga tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap perjalanan. Mari kita boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita tidak mengikuti pola pemahaman dunia ini. Yang akhirnya menjadikan Tuhan menjadi budak dan harus diperintah. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Saya tidak setuju dengan festival mujizat dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau festival ini pertunjukan. Pertanyaannya, apakah segala peristiwa dalam hidup ini harus perlu mujizat? Sekali lagi, mujizat yang saya mengerti adalah bukan ada yang berkata bangun pagi, tarik nafas, itu mujizat. Saya tidak menyetujui itu. Karena pengertian daripada mujizat adalah Tuhan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan proses sebab akibat. Jadi seperti Lazarus mati sudah 4 hari di dalam kuburan. Itu dihidupkan kembali, itu namanya mujizat. Air berubah menjadi anggur, itu karena itu melawan natur sebab akibat. Sedangkan kalau bangun pagi saya tarik nafas, itu adalah providensia Allah. Supaya jangan sampai kita salah mengerti istilah-istilah ini. Pemeliharaan Allah. Allah bisa memelihara kita lewat mujizat. Tapi Allah juga bisa memelihara kita melalui proses sebab akibat. Karena semuanya itu daripada Tuhan asalnya. Maka mari kita boleh belajar dapat teks firman Tuhan ini. Saya merindukan GE3 Osaka. Adalah GE3 yang memiliki iman yang benar. Amin itu ya. Iman yang benar, menggenapkan firman, diproses oleh Tuhan untuk semakin dimurnikan. Iman yang memahami bahwa Allah tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Dan selanjutnya iman yang tidak pernah meragukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Maka pada akhirnya kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.